melangkah bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Islam untuk kejayaan bangsa. Di kapal ini, lautan luas ini, alasnya suci dan diberkahi, langit-langitnya impian, menari bebas di persada, menikmati alam terkembang, berkelahi dengan badai dan gelombang, memaknai limbah dan pencemaran, tertawa bersama bintang ke bintang malam, matahari terbit dan terbenam untuk kembali suci seperti lautan. Aku mencari jati diri di gua ini. Ashabul Kahfi menepi dari keramaian yang buta. 7 pemuda dalam tidurnya dan santri dalam kesehariannya menanamkan benih-benih Islam, menuai untuk peradaban, memanjangkan masa-masa iman, membangun untuk kejayaan. Tegak denyut darahnya, tegas jiwa-jiwanya, tegar dirinya memikul nilai-nilai bersahaja untuk kelak menebar manfaatnya hingga sudut-sudut dunia, menjadi proyeksi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aku mencari kedamaian cipta di tanah ini, kampung damai ini, bising yang nyaman di kegaduhannya hening, jasad menyungkur tanah, jiwa tinggi mengangkasa di antara hiruk pikuk dunia, dan berbagai nafsu jahatnya mencari dan menghamba di sunyi malam dan melihat hari-hari untuk memahami hakikat. Pondok pesantren, Itulah pondok pesantren yang berdekatnya kami akan tegak menatap hadapan. Celupannya adalah Quran dan Sunnah, pengharapan suci pada samudra kehidupan. Yang dicabir dari hiruk pikuk dan geliat sesat. Mengalir deras ke hulu kah Tuhan, diguyur hujan rahmat Tuhan, dinaungi awan dari Tuhan. Semuanya ada kasih dari yang maha pengasih, yang turun ketika hambanya berterima kasih. Terima kasih yang menyesal, karena apakah sudah ditunaikan rasa itu, tak hanya berupa dengusan mata. Sebab dengar orang kecil di dalam jauh, lautnya di dalam umur, ombaknya bercerita di bawah angin dan ancaman. Gua menggemakan alunan dan petikan lelawar di atas tanah yang lain. Gala yang berkembang akan musik. Burung-burung bersih Kecil ikan yang bergoyang. Semuanya seakan berseru. Wahai para santri, seluruh alam memanjatkan doa teruntuk sesiapa penuntut ilmu. Lalu, pantaskah rasa malas yang merusak muncul di hati terbakar nafsu, mengkhianati niat dan doa tulus? Lalu kalian melawak keluar menatap diri di pihak surga orang kafir. Kalian sedang berbuat sesat. Kita sadar kebenaran sedang berlaku.
Siapa yang terpaksa berbela? Apakah kita sadar? Semuanya dipermainkan Sekendario. Musuh-musuh itu diam. Hingga iman tercerabut. Bobroknya itu lantang Kalistan. Itu perjuangan mereka menghitamkan kanvas putih ini. Tinta hitam itu merambah hari demi hari. Apakah kita sadar? Katakan iya kalau apa yang kita perjuangkan. Kita ini santri dari diri sendiri untuk negeri, menyulut sumbu kejayaannya hingga berperadaban Islam, bukan terseret arusnya, dibanting keduniawiannya, suka permainan dan rayuannya, seperti kuih-kuih melampaui zaman. Salah jadi benar, benar jadi salah. Sampah! Lalu cinta hidup, takut mati. Ngeri! Kita ini santri. Kita beruntung santri yang mengapa kita dibuang? Kita buang daripada santri dahulu melawan penjajah, sekarang pun tak berubah. Persembahan lautan suci bertua, buah bertahan menyimpan hikmah, tanah damai tak akan pernah kalah. Dimulai dari masa yang jauh, satu perjalanan yang memberi terima. Ketika mengganjal, ia melihat Islam yang keruh. Belaulah pendiri majelis ini yang bertekad tak mundur agar Islam dibasuh. Kala kering maupun basah, kalanya tak pernah surut akan petuah. Dibersamai mereka yang pantang menyerah. Tujuannya agar rimbun Islam kembali bergoyang. Suara itu pun tumbuh merasuk hati yang menulis. Namun mau tak mau ia juga harus membakar. Benci, mencela, tak tahu apakah kawan, apakah musuh. Tak mengapa mereka tak menghiraukan. Dimanapun kebenaran kan ditimpa, ditekan, hingga akan tiba saatnya beliau meninggalkan nasihatnya berpesan, ada atau tidak ada saya, supaya dakwah tetap jalan. Semua yang kita sama hormati, dengarkanlah nasihat-nasihat itu. Kita ini termasuk orang yang zalim. Saya ingin bertanya, apakah di Indonesia ini ada orang yang akan mengusir umat Islam dari Indonesia? Tidak ada. Dan apakah ada orang yang akan meminta bantuan orang lain untuk menghancurkan umat Islam Indonesia ini? Tidak ada. Oleh karena tidak ada itu, jangan sampai kita dibayang-bayangi yang tidak-tidak. Seperti isu pendangkalan agama, itu semua adalah nonsen. Agama tidak dapat didangkalkan dan Islam pasti jaya. Islam tidak dapat diremehkan, Islam tidak dapat dikecilkan. Itu hanya orang-orang kerdil jiwanya yang selalu membakar-bakar, selalu mengecil-ngecilkan hati. Maka itu kalau kamu membaca tok, mengabaikan isi tuntunan Al-Quran, tidak akan dapat syafaatnya. Jadi jangan salah paham, sangre mau Quran untuk syafaat. Nah cukup itu Nabi yang menerangkan Quran, yang menerima Quran dari Allah, Nabi menerangkan kok. Quran itu syafaat yang bisa diterima, ya, yang bisa mensyafaati. Syaratnya bagaimana? Jadikan Quran di depanmu. Kamu berjalan di belakang Quran, mengikuti terus.
Quran kemana aja diikuti terus jalannya itu menuntun kamu ke surga, dapat syafaat. Ya? Tapi kalau Quran kamu jadikan di belakangmu, perjalananmu menuruti hawa nafsu, Qurannya diseret suruh mengikuti dirinya, lemparkan kamu ke neraka, tidak dapat syafaat. Menutup kebenaran. Tidak mesti di luar Islam kafir itu. Bisa jadi kita ini mengaku sebagai orang Islam, terkadang suka berbuat kafir tanpa sadar, berbuat kufur tanpa sadar. Karena makna kafir itu asal maknanya menutup. Saya seperti ini berarti saya sedang berlaku kafir. Menutup wajah dengan kertas itu kafir. Petani menutup benih dengan tanah. Maka dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 itu petani disebut oleh Al-Quran dengan kufar. Ajabal kufar nabatuhum. Kenapa petani juga disebut kafir? Karena kerjaan petani itu menutup. Menutup apa? Menutup benih dengan tanah. Benih ditanam terus ditutup. Maka ada yang kafir secara dohir, ada yang kafir secara makna. Bisa jadi secara maknawi kita setiap hari berlaku kafir ning rasa sadar. Termasuk ngendi-ngendi sholat, termasuk meninggalkan sholat dengan sengaja. Tuhanku, segala darimu tak akan terbendung. Jika bukan karenamu, pasti kami tak selamat. Puji Tuhan milikmu lah segala yang wujud, wahai yang maha agung. Kami bersimpuh lemah di hadapanmu, bersama nafsu bejat dan keturjanaan keparat. Tulus semoga kau ulur rahmat dan selamat, agar kami mampu tunaikan yang menjadi perintah dan harapan sebagai amanat. Di sini, lautan, goa, dan tanah damai dilukis